Korupsi, penyakit lama yang tidak pernah habis-habis. Bukan cuma di Indonesia, tapi hampir di semua negara. Tapi ada satu cerita yang mungkin bisa bikin kita mikir. Bagaimana sebuah negara yang hancur karena perang, miskin, dan penuh kekacauan bisa mencoba menekan korupsi dengan cara yang unik dan bisa dibilang cukup keras. Negara itu bisa kalian tebak siapa? Ya, adalah Tiongkok. Nah, pertanyaannya, bagaimana si Cina ini setelah Perang Dunia II berusaha mencegah para pejabatnya dari tindakan korupsi? Apa strategi mereka, seberapa efektif, dan apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk negara kita sendiri? Jadi, kalian jangan skip dulu, ini merupakan pembelajaran penting bagi kita semua. Kalau kita tarik ke belakang, setelah Perang Dunia II, kondisi Tiongkok itu benar-benar kacau. Bayangkan saja selama bertahun-tahun mereka itu dijajah sama Jepang. Dihantam perang saudara antar kelompok nasionalis dan komunis, rakyatnya itu miskin, infrastrukturnya itu rusak, dan pemerintahannya penuh pejabat yang justru sibuk memperkaya diri sendiri. Korupsi di masa itu bukan sekedar ada, tapi sudah jadi budaya, sama seperti di negara kita. Bayangkan ketika rakyatnya itu tidak punya beras untuk makan, banyak pejabat hidup bergelimang harta. Pesta, punya nama besar, ya mirip-mirip kayak kasus belakangan ini. Jadi, tidak heran kalau rakyatnya itu sangat benci sama pemerintahan saat itu. Mereka merasa pemerintahan saat itu lebih peduli sama isi kantong mereka sendiri daripada nasib rakyatnya. Nah, inilah salah satu alasan kenapa Partai Komunis di bawah Mao Zedong akhirnya mendapat dukungan besar dari rakyat karena mereka berjanji memberantas korupsi dan menghapus sistem feodal. Karena pemerintahan sebelumnya, terutama saat era Kuomintang yang berideologi sosialis, banyak terjadi kasus korupsi saat itu. Ada dua kampanye terkenal di awal 1950-an. Yang pertama itu 3 Anti-Campaign, dan yang kedua itu 5 Anti-Campaign. Targetnya itu jelas, para pejabat dan pengusaha yang mencoba main curang. Isinya macam-macam, mulai dari larangan menerima suap, larangan pakai jabatan untuk keuntungan pribadi, sampai larangan menyalahgunakan uang rakyat. Hukuman untuk yang melanggar itu tidak main-main. Ada yang dipermalukan di depan umum, ada juga yang dipecat, ada juga yang dipenjara, bahkan ada juga yang dihukum mati. Yang menarik, rakyat juga diajak untuk mengawasi. Kalau ada pejabat terlihat hidup mewah, rakyat boleh melaporkan. Jadi, pejabat itu hidup dalam rasa was-was. Awalnya, cara ini lumayan berhasil. Banyak pejabat benar-benar takut untuk korupsi. Tapi, di sisi lain, kampanye ini juga sering dipakai sebagai senjata politik. Kalau ada lawan politik, gampang sekali menuduh dia bahwa dia itu korup. Lalu, dijatuhkan dengan cara yang resmi. Jadi, meskipun korupsi ditekan, suasana politik jadi penuh rasa takut. Ketika Mao Zedong meninggal tahun 1976, arah negara mulai berubah. Deng Xiaoping naik, dan dia mulai membuka ekonomi Cina. Reformasi ini bikin ekonomi tumbuh pesat. Investasi itu masuk, bisnis juga berkembang. Tapi, seperti biasa, ketika uang mengalir deras, peluang korupsi juga makin besar. Korupsi kembali marak. Bedanya, kali ini jumlah uangnya jauh lebih besar. Kalau zaman Mao Zedong, orang bisa dihukum hanya karena menerima hadiah kecil. Zaman Deng Xiaoping ini beda. Banyak pejabat bermain di proyek-proyek besar. Cina juga sadar, hukuman keras saja tidak cukup. Maka dibentuklah Komisi Disiplin Partai Komunis, semacam lembaga pengawas internal. Lembaga ini punya wewenang luar biasa besar. Mereka bisa memeriksa harta para pejabat dan menyelidiki kasus, serta menjatuhkan hukuman langsung. Bedanya dengan lembaga anti korupsi di negara lain, inisial saja saya sebut, yaitu KPK. Komisi ini ada di bawah partai, bukan pengadilan biasa. Jadi, kuasanya itu jauh lebih kuat. Aturan baru juga diberlakukan. Pejabat itu wajib melaporkan kekayaannya. Kalau tiba-tiba ada pejabat kaya mendadak, dia bisa langsung diperiksa. Media dan rakyat juga punya peran, meskipun tetap dalam kendali partai. Setelah Deng Xiaoping membuka ekonomi, pertumbuhan memang luar biasa. Kota-kota besar di Cina berubah jadi pusat industri. Investasi asing bisa masuk, dan rakyat mulai merasakan kemajuan. Tapi, seperti yang kita tadi bahas, makin besar uang yang beredar, makin besar pula peluang untuk korupsi. Disinilah tantangan para pemimpin setelah Deng Xiaoping muncul. Jiang Zemin yang memimpin dari awal 90-an sampai awal 2000-an mencoba menjaga keseimbangan. Dia tahu ekonomi sedang naik pesat, tapi di sisi lain kasus korupsi juga merajalela. Di era Jiang Zemin ini, Komisi Disiplin Partai diperkuat lagi.
dan beberapa pejabat tinggi berhasil ditangkap. Tapi banyak orang yang menilai kampanye anti korupsi Jiang Zemin masih setengah mati. Ada pejabat yang ditindak, tapi banyak juga yang aman-aman saja. Setelah Jiang Zemin, kepemimpinan beralih ke Hu Jintao, yaitu tepatnya pada tahun 2002. Di era Hu Jintao inilah, slogan yang sering dipakai adalah membangun masyarakat harmonis. Terdengarnya memang indah, tapi kenyataannya, korupsi tetap menjadi masalah besar. Hu Jintao sebenarnya mengeluarkan aturan baru soal transparansi, seperti memperketat pelaporan kekayaan pejabat dan mengawasi belanja pemerintah. Beberapa kasus besar juga dibongkar, misalnya pejabat provinsi yang terlibat suap proyek infrastruktur. Namun, kendala utama di era Hu Jintao ini adalah lemahnya penegakan hukum. Walaupun ada kampanye anti korupsi, hasilnya tidak terlalu signifikan. Banyak rakyat merasa hukuman hanya menjerat pejabat level menengah ke bawah, sementara pejabat besar di pusat sulit untuk disentuh. Dengan kata lain, baik di era Jiang Zemin maupun Hu Jintao, usaha anti korupsi itu ada, tapi tidak terlalu kuat. Korupsi tetap marak, terutama di daerah-daerah. Nah, kondisi inilah yang kemudian jadi latar belakang mengapa ketika Xi Jinping naik, dia langsung tancap gas dengan kampanye anti korupsi besar-besaran yang jauh lebih keras. Ketika Xi Jinping naik jadi presiden Cina tahun 2012, situasi negara sebenarnya sudah sangat makmur dibandingkan era sebelumnya. Ekonomi itu tumbuh cepat, gedung-gedung pencakar langit berdiri di mana-mana, dan Cina sudah jadi salah satu pemain besar di dunia. Tapi ada satu masalah besar yang bikin rakyat muak. Korupsi saat itu bukan lagi soal pejabat kecil yang minta uang kopi, tapi sudah sampai level pejabat tinggi, jenderal militer, bahkan anggota Politburo semacam menteri-menteri elit di Cina. Banyak pejabat punya rumah mewah di luar negeri, punya rekening rahasia, bahkan anak-anak pejabat dikenal hidup glamor dengan mobil sport dan barang branded. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah karena mereka merasa pejabat semakin kaya, sementara rakyat biasa masih harus kerja keras. Xi Jinping melihat ini sebagai ancaman besar, bukan cuma ancaman untuk ekonomi, tapi juga untuk legitimasi Partai Komunis. Kalau rakyat kehilangan kepercayaan, sistem bisa runtuh, maka Xi Jinping memutuskan korupsi harus menjadi musuh utama. Dia meluncurkan kampanye besar yang disebut menangkap harimau dan lalat. Maksudnya jelas, bukan hanya pejabat besar yang disebut tigers yang dikejar, tapi juga pejabat kecil, flies, atau yang disebut lalat, yang korupsi recehan. Jadi, siapapun yang kedapatan akan ditindak. Bagaimana Xi Jinping melakukannya? Yang pertama itu, beliau memperkuat komisi disiplin partai. Lembaga ini jadi ujung tombak. Mereka diberi kuasa sangat besar untuk menyelidiki, menahan, dan mengadili pejabat tanpa harus melalui sistem pengadilan biasa. Prosesnya cepat dan hasilnya diumumkan ke publik agar jadi efek jerah. Terus yang kedua itu, melakukan pembersihan di internal partai dan militer. Banyak pejabat militer yang sebelumnya tidak tersentuh itu berhasil ditangkap. Bahkan, Jenderal Bintang 5 pun ada yang masuk penjara. Dengan ini, Xi Jinping mengirim pesan. Tidak ada yang kebal hukum, bahkan orang terdekat sekalipun. Yang ketiga itu, kampanye publik. Media dipakai untuk menayangkan berita pejabat yang telah ditangkap. Tujuannya bukan hanya menghukum, tapi juga membangun kepercayaan rakyat. Rakyat didorong melaporkan gaya hidup mewah pejabat. Kalau ada pejabat yang pamer harta, bisa viral, lalu diselidiki. Terus, yang keempat itu, aturan gaya hidup sederhana. Xi Jinping melarang pejabat mengadakan pesta mewah, jamuan berlebihan, atau berpergian dengan fasilitas negara tanpa alasan yang jelas. Bahkan ada aturan jumlah hidangan di meja rapat, supaya tidak terlalu boros. Sampai sedetail itu Xi Jinping memberantas korupsi. Terus yang terakhir, yang kelima, yaitu pemberantasan skala besar. Dalam 10 tahun, ratusan ribu pejabat telah diselidiki, ribuan telah ditangkap, dan banyak dihukum berat. Nama-nama besar seperti Zhou Yongkang, mantan anggota Politburo, yang levelnya setara menteri paling elit, dia pun telah ditangkap. Dia menerima suap sampai sekitar 200-300 miliar, dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Ini kejadian bersejarah karena sebelumnya pejabat sekelas itu hampir mustahil disentuh. Hasilnya apa? Rakyat mulai merasa bahwa pemerintah serius. Meski ada kritik bahwa ini juga jadi alat Xi Jinping untuk menyingkirkan lawan politik, nyatanya kampanye ini cukup efektif membatasi gaya hidup mewah pejabat dan menurunkan kepercayaan diri koruptor. Sekarang kita bayangkan kalau cara Xi Jinping ini kita coba bawa ke Indonesia. Ada beberapa hal yang bisa diadopsi.
Tapi ada juga yang susah dilakukan karena sistem kita itu beda. Yang pertama itu, kita membentuk komisi super kuat. Di Cina punya komisi disiplin yang bisa menindak tanpa ribet. Di Indonesia kita punya KPK. KPK ini sempat kuat, tapi belakangan kekuatannya makin diperhatili. Kalau mau mirip Cina, KPK harus diberi wewenang lebih besar. Bahkan bisa langsung menahan pejabat tinggi tanpa takut intervensi. Terus yang kedua, dukungan politik dari puncak. Di Cina, karena partai komunis satu-satunya penguasa, dukungan politik jelas total. Di Indonesia, sistem multipartai bikin susah. Kalau ada pejabat partai besar yang kena kasus, sering malah dilindungi oleh politik. Jadi, perlu komitmen presiden dan elit partai untuk tidak main dua kaki. Terus, yang ketiga, ada pengawasan gaya hidup. Ini bisa diterapkan di Indonesia. Misalnya, ada aturan pejabat tidak boleh pamer harta di media sosial, atau wajib melaporkan asetnya dengan jujur. Rakyat dan media bebas mengawasi, dan kalau ada pejabat ketahuan hidup jauh di atas penghasilan resminya, bisa langsung diproses. Ini sangat cocok sekali diterapkan di Indonesia. Kita bisa melihat pejabat, istri pejabat, bahkan anaknya sering flexing gaya hidup di sosmed mereka. Sementara rakyatnya masih menderita. Ini bisa membuat kecemburuan antara rakyat dan pejabat, yang akhirnya memancing amarah publik. Terus yang keempat itu hukuman yang konsisten. Di Cina, pejabat besar pun bisa kena. Kalau di Indonesia, kadang kasusnya cuma berhenti di kambing hitam. Itu pun level bawah. Harus ada keberanian menindak pejabat besar, bahkan kalau dia punya posisi penting. Harus ada keberanian yang kuat dan dukungan dari penguasa, agar ini bisa diterapkan secara masif dan menyeluruh. Terus, yang kelima, itu kampanye publik. Indonesia sebenarnya bisa meniru dengan cara bikin transparansi yang mudah diakses publik. Misalnya, daftar kekayaan pejabat dipublikasikan secara jelas, dan media bebas memberitakan. Ini membuat masyarakat merasa terlibat dalam pemberantasan korupsi, sekaligus juga mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Alhasil, kepercayaan masyarakat itu bisa tumbuh pesat. Terus, yang keenam, kita harus menerapkan budaya anti korupsi. Di Cina, rakyat juga ikut mengawasi. Di Indonesia, partisipasi rakyat juga sangat penting. Kita harus menanamkan budaya anti korupsi dari sejak kecil, serta menanamkan kejujuran dan nilai pada generasi muda dan anak-anak kita. Ya, saya tahu bahwa untuk menerapkan budaya anti korupsi di Indonesia saat ini sangat sulit. Menurut saya, kita bisa menanamkan di diri kita sendiri dulu, baru ke anak-anak kita atau generasi muda, agar mereka kelak tidak mengulangi budaya yang buruk ini. Jadi, kalau cara Xi Jinping dan presiden-presiden Cina sebelumnya diterapkan di Indonesia, kuncinya itu ada dua. Yang pertama itu kuasa penuh lembaga anti korupsi, dan yang kedua komitmen politik paling tinggi. Tanpa itu sangat sulit. Bedanya, di Cina sistemnya itu otoriter, jadi bisa jalan sangat cepat. Sementara di Indonesia, negara demokrasi, semua harus lewat proses hukum terbuka. Tantangannya itu jauh lebih besar, tapi bukan berarti itu mustahil. Selagi manusia tidak kehilangan kepalanya, maka tidak ada yang mustahil di dunia ini. Oke, jadi itu saja video kali ini. Jika kalian suka, silakan subscribe, like, dan berikan pendapatmu di kolom komentar. Share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa selalu ubah mindsetmu ke yang lebih baik, karena mindset sendiri bisa diubah dalam satu hari. See you!